menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Tangan sekali lagi buat Tuhan. Good. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Mereka yang ada di mimbar, ada di asyir parkir, di sound system, di multimedia. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Terima kasih banyak. Mereka orang-orang hebat. Minggu ini minggu yang ketiga. Tadi Pastor Daniel Nathanael, teman lama jalan bareng sama-sama. Jabar, jalan bareng. Karena kalau di luar adanya mabar, main bareng. Ada juga pulbar, pulang bareng. Jadi ntar ya, itu urusan nanti. Jadi hari ini kita berbicara mengenai jalan bareng. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga adalah tema buat hari ini. Saya berharap saudara mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini. Mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan akan singkapkan buat saudara. Dan saya percaya kalau orang yakin bahwa Tuhan hadir, dia sanggup untuk memulihkan kita loh. Dia bukan Avenger dan Iron Man yang bisa mati. I love you 3000. Itu kan itunya. Tapi dia tetap Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup. Saya berharap saudara menangkap itu aja. Karena yang membuat beda pertemuan kita dengan pertemuan-pertemuan di luar karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Yang buat beda banget namanya gereja bukan karena gedung ada tanda salibnya. Ya di tempat konser juga ada yang suka pakai tanda salib sih, konser-konser musik. Tapi yang buat kita beda Tuhan kita berjanji menyertai kehidupan kita. Mau dalam suka, duka, dalam hal apapun juga Tuhan berjanji menyertai karena dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup, dia sanggup untuk lakukan apa yang mustahil bagi manusia. Ambil itu pada pagi hari ini. Tangkap itu dalam hati saudara. Bahwa kesulitan saudara enggak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada kesulitan yang sedang kita hadapi. Yes? Saudara percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun juga. Bukan karena kehadiran Kapten Amerika ada di sini. No, bukan. Kapten bukan, tapi Kapten Indonesia bukan Kapten Amerika. Teman saya. Ke Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya waktu baca ini saya pikir ini adegan film Dylan dan Milea. Ini kelihatannya keren banget katanya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji gitu. Jangan dipakai untuk ngerayu pasangan ya loh ya. Ini firman Tuhan jadi bukan dipakai buat gituan. Tapi sebelum sampai ke sana saya harus bilang mulai dengan sebuah Pastor A.R. Bernard. Satu kali pernah mengajar bahwa ada 4 area dalam kehidupan manusia. Di mana Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Selama kehidupan ini. Ada 4 area dalam hidup manusia di mana Tuhan minta kita untuk bertanggung jawab, di mana Tuhan untuk meminta kita untuk pelihara itu, memanage itu dengan baik. Yang pertama adalah time, waktu. Tuhan kepengen kita bertanggung jawab terhadap waktu. Yang kedua adalah bicara mengenai talenta, potensi yang ada. Tuhan minta juga kita untuk bertanggung jawab yang ada di sana. Yang ketiga adalah treasure. Itu berbicara mengenai aset, berbicara mengenai harta, Tuhan mau kita bertanggung jawab di sana. Dan yang keempat, yang gak kalah penting, adalah relationship, hubungan. Tuhan kepengen untuk kita juga bertanggung jawab atas hubungan yang kita buat selama kita hidup ada di dunia. Ada 4 hal itu, time, talent, treasury, dan relationship. Dan yang dia bicarakan adalah yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Adalah lebih gampang untuk mengatur waktu, lebih gampang untuk mengatur talenta, lebih gampang untuk mengatur treasury atau aset dibanding untuk mengatur hubungan. Kenapa? Karena time, waktu, talenta, dan treasury dan aset itulah adalah things, benda. Tapi relationship itu bicara mengenai orang. Berapa kita, saya pun mendapati bahwa berapa kita juga seringkali gagal dalam hal relationship. Bagus bisa mengatur waktu, jago bisa mengatur potensi yang ada, jago bisa mengatur aset keuangan yang ada, tapi kita gagal untuk relationship. Mengatur, menjaga, bertanggung jawab akan relationship. Itu yang saya sebut tadi, karena relationship always connected to people. Karena relationship itu selalu berbicara kepada orang. Kalau time, talent, treasure kan berbicara mengenai things, sesuatu yang benda, bukan benda hidup. Dan untuk mengatur manusia hidup itu susah loh. Makanya ada manajemen sumber daya manusia, ada kuliahnya sendiri tuh. Kenapa? Karena susah buat ngatur orang. Coba lihat kiri kanannya, susah kan ngatur yang di sebelah? Enggak ya, ribut nanti pulang kelihatannya. Kalau susah ngatur yang sebelah. Sebelahnya ada suaminya, ada istrinya.
Rese lu, pasti gitu kan, enggak juga kan. Bisa ribut nanti saudara, tapi itu yang terjadi. Nah kenapa Tuhan kepengen kita bertanggung jawab, kita menjadi manusia bertanggung jawab buat 4 area itu, karena memang Tuhan adalah ya Tuhan yang punya waktu. Dia dalam punya waktu loh. Dia kedua, dia dalam punya talenta kita. Dia adalah Tuhan yang mempunyai semua potensi kita. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang mempunyai harta kita, aset kita. Oh enggak kok, aset saya di bank itu atas nama saya. Yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu Tuhan. Saudara pikir saudara gitu, buat kita bisa melek aja itu udah bersyukur loh. Bayangin kalau nggak bisa melek, kalau bisa melek terus nggak bisa ngedip selama 1 jam. Ikan koi kelihatannya Bapak Ibu Saudara sekali, ikan koki kelihatannya semuanya. Loh bersyukur, artinya gini, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan karena kekayaan adalah punya Tuhan. Dan yang keempat adalah relationship, hubungan adalah karena memang Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan hubungan. Dia adalah Tuhan relational God, saya selalu menyebutnya. Tuhan yang menciptakan hubungan, bukan dia sekedar Tuhan yang suka akan hubungan, tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan hubungan. Kalau saudara nggak percaya, mari kita buka Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Tuhan adalah Tuhan yang suka akan relationship. Tuhan suka akan sebuah hubungan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu aja, sesimpel itu. Sesimpel itu aja. Kenapa Tuhan ciptakan saya dan segambar dan serupa dengan Tuhan? Ya karena memang Tuhan kepengen memiliki sebuah hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan manusia. Untuk ciptaan yang lain Tuhan sebutin loh. Matahari, bulan, dan bintang dia sebutin. Untuk manusia, itu yang saya selalu tulis buat saudara. Dia ambil dari debu tanah kemudian dia bentuk karena ini masterpiece-nya Tuhan. Ini adalah ciptaan yang sangat sempurna. Coba lihat kiri kanannya. Itu segambar dan serupa dengan Tuhan tuh. Bukan segambar dan serupa dengan monyet gitu kan. Itu kan beda, teori di luar kan bilangnya gitu. No enggak loh, itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau saudara lihat diri saudara itu adalah gambar dan rupanya Tuhan. Kenapa itu disebut segambar dan serupa dengan Tuhan? Supaya Tuhan dan kita bisa memiliki hubungan yang intim. Hubungan yang ya akrab. Dia kepengen kita dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang dalam, hubungan yang intim. Bukan sekedar hubungan yang biasa-biasa aja. Dan bukan sekedar Tuhan adalah Tuhan yang relational. Karena waktu dibilang segambar dan serupa dengan Tuhan, itu artinya Tuhan sedang meletakkan bagian dari dirinya itu dalam hidup saya loh. Supaya lewat itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa berbicara dengan baik. Makanya saya lupa itu Miles Monroe atau John Maxwell selalu katakan bahwa percakapan terpenting dan terutama yang harus kita buat tiap hari adalah percakapan kita dengan Tuhan. The most important conversation that you make itu adalah your conversation with God. Percakapan paling pertama dan yang terutama, yang terpenting yang harus kita buat setiap hari. Itu bukan bercakap-cakap dengan istri, tapi bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya kita memiliki hubungan yang akrab. Dan gak berhenti di situ kan. Ketika Alkitab tulis bahwa Tuhan membuat Adam tertidur. Kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam. Dibentuklah perempuan. Perempuan tuh gak dibentuk diambil dari tulang kaki supaya diinjak-injak. Bukan juga diantar dari dari kepala supaya bisa memerintah. Tapi dari tulang rusuk supaya bisa sama-sama. Dan saya harus beritahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menghormati, mencintai kesetaraan gender. Bukan berarti kita kaum feminis. Enggak, Tuhan kita udah menunjukkan di Kejadian 1 dia adalah Tuhan atas kesetaraan gender. Ciptaannya bentuknya beda, fungsinya sama dan Tuhan hormati. Dia adalah Tuhan atas kesetaraan gender. Makanya nggak ada gereja bilang bahwa laki lebih tinggi, perempuan lebih tinggi. Sama kita, fungsinya beda. Karena itu membuktikan waktu Tuhan ambil tulang rusuknya Adam, dibentuk artinya Hawa tuh dibentuk dari bagiannya Adam supaya apa? Supaya Adam dan Hawa bisa berkomunikasi. Adam gak bisa berkomunikasi dengan monyet, bahasanya beda. Sama seperti monyet juga gak bisa berkomunikasi dengan Adam, bahasa kita beda. Adam dan Hawa, kenapa Tuhan ambil itu dari tulang rusuk Adam? Supaya Adam dan Hawa memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang akrab seperti Adam juga memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Demikian pula Adam dan Hawa memiliki hubungan yang akrab. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan relationship. Dia menciptakan relationship, dia menginisiasi relationship. Dan kalau saudara tahu, waktu dosa pertama kali terjadi dalam kehidupan, apa yang terjadi? Waktu Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, kemudian dua-duanya berdosa, yang Alkitab tulis adalah gini, itu untuk pertama kalinya loh. Ketika Tuhan datang di Taman Eden, Adamnya nyumput.
Sejauh ini nggak pernah. Itu artinya waktu dosa itu masuk, pertama kali yang dihancurkan adalah hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia sudah terganggu, hubungan manusia dengan manusia pasti akan terganggu. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia sebagai suami terganggu, hubungan suami dengan istri pasti terganggu. Hubungan suami dengan sesama terganggu, semuanya terganggu. Kalau hubungan saya dengan Tuhan sudah terganggu, hubungan saya dengan pasangan saya, istri saya terganggu, hubungan kita dengan keluarga terganggu, hubungan dengan pekerjaan terganggu, hubungan saudara dengan dompet saudara akan terganggu. Itu intinya. Kalau saudara bilang, oh enggak, dompet saya masih oke-oke aja, ya tunggu tanggal mainnya. Pasti akan datang itu mainnya. Karena itu intinya loh. Ketika dosa masuk kan Adam lari. Dan yang hebat adalah begini, saya suka cerita, ini hebat. Yang buat saya selalu merinding kalau baca kisah itu adalah gini, Adam yang berdosa dan Hawa. Harusnya kalau Adam dan Hawa yang berdosa, harusnya mereka duluan yang datang pada Tuhan. Bos, mohon maaf udah makan buah ini berdosa, minta ampun. Harusnya begitu dong. Tapi Alkitab enggak loh. Adam nyumput, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berjalan cari Adam yang berdosa. Kalau saudara ada dalam dosa, dalam kesalahan buruk apapun, dan saudara berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, you wrong. Saudara salah. Tuhan sedang cari saudara. Tuhan lagi cari kita. Seberapa buruk pun kesalahan yang kita buat, Tuhan cari. Karena dia tahu bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Dan inisiatifnya harus daripada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Adam kemudian lari daripada Tuhan. Hubungan itu terputus karena dosa, hubungan manusia dan Tuhan terganggu. Kemudian hubungan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan tanya pada Adam. Pertanyaan Tuhan itu cuma satu. Adam, kamu makan buahnya ya? Itu jawabannya kan sebenarnya cuma dua. Iya dan tidak. Tahu jawabannya Adam. Kamu makan gak buah pengetahuan itu? Perempuan ini Tuhan. Kan tulalit banget jawabannya, cuman iya dan tidak. Jadi ya laki-laki tulalit sejak zaman Eden jatuh dalam dosa, jadi tolong dimaafkan. Kami mengakui, makanya perlu strong man ada di sini. Mana Pastor Joy? 1, 2, 3 strong man. Kelihatannya, loh iya karena langsung dia bilang perempuan ini. Oh itu broken relationship loh. Untuk pertama kalinya nyalahin orang. Adam gak mengambil tanggung jawabnya. Itu menyebabkan gini, ketika dosa masuk, hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan dengan sesama terganggu. Ya udah, kalau wanita prianya udah bilang, gara-gara wanita, ya wanita tengok-tengok ini gara-gara ular semuanya sih Tuhan. Ini ular yang buat kacau. Ya udah, tapi itu menunjukkan gini, ketika dosa masuk, relationship-nya hancur. Dan Alkitab tuh buku mengenai relationship loh. Semua bicara mengenai relationship. Bicara mengenai hubungan. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Bukan buat sekadar menebus dosa saya dan saudara. Supaya hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Itu aja intinya. Supaya kita bisa datang pada Tuhan dengan freely. Dan Tuhan bisa datang pada kita juga dengan bebasnya. Itu aja. Dan Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan relationship. Sebelum saya memulai hubungan dengan orang lain, mulailah hubungan saya dengan Tuhan. Iya. Karena kalau saudara nggak memulai hubungan saudara pertama dengan Tuhan, yang ini akan berantakan. Kejadian pasal yang ke-1, kemudian ayat yang ke-28, ini yang menarik juga. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Alkitab enggak tulis begini, Allah memberkati Adam, enggak. Tapi Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa, komunitas pertama yang ada di dunia. Komunitas keluarga, ini tentu bicara mengenai keluarga waktu itu, tapi ini bicara mengenai komunitas. Allah memberkati komunitas keluarga ini. Waktu Allah memberkati komunitas keluarga ini, kemudian Tuhan berfirman untuk pertama kalinya buat manusia. Firmannya adalah gini, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya itu bicara mengenai beranak cucu bertambah banyak, tapi bahasa Inggris berkata ini, be fruitful and multiply. Waktu Tuhan memberkati komunitas yang pertama ini, kemudian Tuhan beri perintah buat komunitas pertama ini, be fruitful and multiply. Makanya saya harus menemukan bahwa saudara adalah gini, we cannot grow in isolation, we grow in community. Kita itu enggak bertumbuh dari kesendirian, kita tuh bertumbuh dalam komunitas. Komunitas model gimana? Komunitas di mana Tuhan hadir di sana. Karena waktu Alkitab berkata Allah memberkati mereka, Allah memberkati komunitas keluarga ini, kemudian Tuhan beri perintah gini, be fruitful, jadi be fruitful and multiply, bertambah banyak penuhilah bumi. Artinya saya dan saudara hanya bisa bertumbuh dalam komunitas yang ada Tuhan di dalamnya. Itu aja. Dan kita bisa bertumbuh, bukan sekedar bertumbuh, tapi be fruitful dan multiply. Dan berkembang menjadi semakin banyak.
Dan berada dalam komunitas yang semakin banyak. Tuhan berkata, Tuhan memberkati komunitas keluarga ini, kemudian Tuhan memberkati komunitas di mana Tuhan ada di sananya. Dan ketika Tuhan ada di sana, Tuhan langsung berkata gini, be fruitful dan multiply. Kita cuma bisa bertumbuh dalam komunitas. Hari ini saya berdiri, saya ini produk dari komunitas ribuan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu sih, saya nggak tua-tua banget kelihatannya. Belasan tahun yang lalu lah, saya bukan Thanos kelihatannya, jadi masih ini juga. Saya adalah produk. Dan saya menemukan beberapa teman-teman dekat, kerabat-kerabat dekat, yang kehidupannya berubah setelah ada di komunitas loh. Iya, berubah kehidupannya. Nah, saya beri contoh saudara tentang, kalau saudara suka nonton National Geographic, suka nonton acara-acara flora dan fauna, teman-teman saya mana tadi bertiga ya? Rick? Ada nggak ya, Randy ya? Saudara suka nonton bagaimana singa itu mau menerkam mangsanya. Biasanya kalau ada sekawanan, boleh. Tampang kamu kelihatannya pas nih. Sini. Yang ini nggak pas. Contoh bertiga. Hadap sana bro. Sekumpulan rusa. Lo suka nonton ini? Suka sekumpulan rusa. Saya jadi singanya. Itu cerita singa. Nah, yang biasanya singa terjadi adalah begini, singa akan lari gitu, ini lagi ngobrol ya, tiba-tiba, kemudian singa nggak langsung terekam loh. Singa itu kemudian berlari di tengah-tengahnya, ketika mereka lihat rusa ada singa, yang biasa terjadi apa? Mereka menyelamatkan diri masing-masing, lari. Nah, ketika terjadi kan begini, dan tunggu situ. Kok lari tiga-tiganya gue ngomong sama siapa ntar? Loh, singanya lari kan di tengah-tengah. Dia nggak terekam duluan. Dia berlari di tengah-tengah ketika rusa melihat, ada singa. Kemudian mereka mulai kocar-kacir. Yang terjadi adalah ketika singa bisa pecah ini kerumunan, yang dia target adalah yang satu yang sendirian. Nggak pernah yang banyakan. Yang sendirian ini yang dia makan. Maka itu di dunia itu disebutnya dengan to divide and devour strateginya. Dipisahkan dari kawanan, ketika udah dipisahkan, yang dia cari yang sendirian. Yang dia cari yang ini dimakan. Thank you bro. Hati-hati yang sendirian. Ini gak bicara jomblo. Ya, mohon maaf saya gak bicara jomblo. Tapi sendirian aja dalam hidupnya. Karena itu tipikalnya tuh. Ketika dia sendirian, dia ambil. Alkitab tulis bahwa musuh kita adalah seperti singa yang berjalan berkeliling. Siap untuk menelan kita. Saya mengerti sebuah prinsip gini. Ketika dia lari kemudian singanya itu terekam satu. Saya baru mengerti kenapa Yesus berkata gini tentang domba yang hilang. Aku tinggalkan yang 99 ekor, aku akan mencari yang satu orang. Kenapa? Yang 99 ekor udah bisa aman dengan komunitasnya. Yang satu ini terhilang. Kalau dia nggak dibalikin, dia akan terhilang untuk selama-lamanya. Itu yang Yesus bilang. Pasti tepuk tangan buat Tuhan, boleh. Makanya Yesus berkata gini, 99 ekor aman. Selama mereka ada dalam kawanannya, mereka akan menjadi aman. Tapi yang satu ini terhilang, sangat gampang untuk dikalahkan, sangat gampang untuk dimakan oleh beruang, sangat gampang untuk dimangsa oleh serigala. Makanya kenapa komunitas itu ada di dunia, kenapa komunitas itu ada di gereja, dan kita juga punya life group yang ada di gereja. Supaya apa? Supaya saudara gak sendirian. Karena waktu saudara dan saya sendirian, kita sangat mudah dikalahkan loh. Kita sangat mudah untuk diterkam oleh begitu banyak hal. Daftar nanti di Life Corner, pulang dari gereja, ada life group yang ada. Kayak begitu, saya gak datang untuk, life group memang bukan program gereja. Enggak, bukan program gereja. Alkitab tulis ribuan tahun yang lalu, you cannot live by your own self. Bahwa kita manusia gak bisa hidup sendiri. Satu-satunya hal yang keluar dari mulutnya Tuhan yang berkata tidak baik, itu Tuhan berkata gini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu bukan pengertian negatif, tapi dalam pengertian bahwa ya gak baik manusia seorang diri. Kalau Tuhan udah mendesain kita gak baik seorang diri, jangan coba-coba hidup sendiri. Jangan-jangan matanya musuh kita sedang memangsa kita loh. Buruan balik ke kawanan domba. Buruan kembali pada komunitas-komunitas yang ada. Buruan kembali kepada di sana karena di sanalah kita bisa bukan sekedar kita merasakan protection sebuah keamanan, tapi di sana kita bisa merasakan pertumbuhan dalam kehidupan. Di sana waktu kita jalan bareng kita sama-sama bertumbuh bersama loh. Halo? Pastor seorang psikolog namanya Robbie saya lupa Robbie apa gitu namanya ya. Sonderegger, sorry. Pastor Robbie Sonderegger. Dia adalah seorang psikolog Kristen. Dia masih traveling di mana-mana, orang Australia tinggal lama di Switzerland. Dia bicara hal yang banyak, kemudian dia mengemukakan sebuah penelitian yang lazim ini dibuat di dunia psikologi. Jadi dia menaruh seekor tikus di satu tempat, kemudian tikus itu diberi dua
Ada satu air minum kayak tempat minum isinya air putih, air biasa. Satu tempat lagi dikasih air dicampur dengan zat-zat lain. Jadi dicampur tengah sama heroin, dicampur sama kokain, jadi rasanya berbeda. Tikusnya masuk, tikusnya cuma cicipin air tawar, ya air biasa. Kemudian ketika dia cicipin air yang kedua yang ada heroin, beda nih. Airnya beda, ya memang ada heroin dan kokainnya. Karena airnya, ini beda, enak. Kemudian lama-lama dia minum, karena lama-lama dia minum, tikusnya minum ibaratnya menjadi ketagihan, kecanduan. Kemudian itu sampai di situ. Kemudian kita buat lagi hal yang berbeda. Jadi maksudnya gini, orang kecanduan karena dia bisa nikmatin, ini ada minuman yang zat adiktifnya yang membuat dia kecanduan. Kemudian dia buat sebuah penelitian lagi para psikolog dengan hal yang berbeda. Tikusnya sama, dimasukin. Diberikan juga satu tempat air biasa, kemudian ada satu air juga sama, dikasih heroin, dikasih kokain, dikasih zat-zat terlarang. Cuman yang buat beda, dibuat kondisinya berbeda adalah dia nggak sendirian tikusnya sekarang. Tikusnya dimasukin satu orang lagi, tikus temannya. Ada temannya juga, jadi berdua, dan gak sekedar berdua dikasih mainan tikus yang muter-muter. Ya kalau saudara lihat itu dikasih mainan tikus muter-muter, diperhatikanlah oleh mereka. Yang membuat kaget adalah gini, kedua tikus itu sama sekali nggak kepengen loh dengan saat yang ada heroinnya ini. Karena apa? Mereka sibuk sama-sama main sama teman-temannya. Main di situ, berkomunikasi di situ, relationship di situ, bergerak di situ sampai mereka nggak kepikiran untuk coba hal yang negatif. Kemudian mereka ngambil sebuah kesimpulan adalah begini, salah satu cara ternyata untuk melepaskan ketergantungan, membebaskan orang dari narkoba bukan sekedar dikuatkan imannya tapi diberikan komunitas yang tepat dalam kehidupan mereka. Diberikan komunitas-komunitas yang tepat dalam kehidupan. Karena waktu mereka ada dalam komunitas, loh tikus aja bisa. Apalagi kita. Loh tikus saja membuktikan hal kayak begitu loh. Ketika mereka ada dalam komunitas yang tepat nggak kepikiran untuk hal-hal yang buruk. Karena komunitasnya bukan sekedar komunitas, ya bukan komunitas yang ini tapi komunitas yang tepat di mana dia bisa mengekspresikan diri dia. Nggak sama sekali disentuh loh. Itu membuktikan bahwa komunitas either lift you up, mengangkat saudara ke atas, atau bring you down, membawa saudara ke bawah. Komunitas itu sebenarnya ada dua. Menangaikan hidup saudara naik ke atas atau menjatuhkan diri saudara ke bawah. Komunitas yang benar di mana ada Tuhan itu gak pernah menjatuhkan saudara ke bawah. Itu akan selalu menaikkan saudara ke atas. Itu akan meningkatkan. Komunitas kita bukan berisi malaikat semua betul. Tapi bukankah minggu lalu udah diajarin besi harus menajamkan besi? Iya dong. Besi harus, permata itu harus diasah biar keluar sinarnya. Sama juga dengan hidup kita, harus digesek. Itu sebabnya kenapa? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sangat menentukan. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang mendapatkan anugerah, kasih karunia, pengampunannya Tuhan adalah sangat gampang untuk kita melepaskan pengampunan buat orang lain. Mudah. Kenapa ada orang susah untuk mengampuni orang lain? Karena dia berpikir juga Tuhan gak mengampuni dia 100%. Tapi kalau saya bisa mendapatkan, meyakini bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan saya, hidup saya adalah anugerah. It is easy to release forgiveness. Adalah sangat mudah untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kita loh. Kenapa? Karena saya udah menerimanya dari Tuhan. Dan di komunitas pun adalah hal yang sama. Betul kita bukan orang-orang hebat, orang-orang biasa. Iya kita akan ketemu orang-orang yang bahasa Jerman pidgin, iya. Bahasa itu ya selalu lah bertemu kayak gitu. Tapi kalau your life full dengan kasihnya Tuhan. Makanya Daniel Alexander tuh selalu ngomong. Tahun 96 pertama kali ketemu, dia bicara mengenai pernikahan, dia selalu ngomong harta yang paling penting. Dia gak harus ada dalam rumah, itu bukan deposito miliaran rupiah, bukan rumah di mana-mana, tapi kasih dan pengampunan, itu aja. Kalau kasih dan pengampunan ada di rumah, yang lain akan datang dengan sendirinya. Itu yang harusnya ada dalam komunitas Kristen, kenapa? Karena komunitas kita lahir daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bicara mengenai komunitas, saya selalu berbicara mengenai hal ini yang saya selalu ingat. Markus pasal yang ke-2, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Markus pasal yang ke-2, ini cerita tentang Tuhan Yesus. Saya suka nih ayat. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sebuah cerita terjadi di kota namanya Kapernaum. Salah satu terjemahan kota Kapernaum adalah City of Comfort tuh, kota kenyamanan. Dan kota Kapernaum adalah salah satu dari 3 kota di mana Yesus kecam. Karena di kota itu dia nggak banyak melakukan mujizat, betul. Karena memang mujizat itu selalu lahir dari ketidaknyamanan. Mujizat nggak pernah lahir dari kenyamanan. Mujizat itu selalu lahir dari ketidaknyamanan. Dan itu yang Yesus sedang berikan pada saat itu. Dan di kota itu ada seorang sakit lumpuh. Udah lama sakit lumpuh. Kemudian Yesus hadir di kota itu, dia hadir di rumah. Jadi kalau saudara bertanya, kemudian saya mikir, kalau saudara seringkali bertanya di mana Tuhan waktu saya susah, Tuhan nggak jauh-jauh sama dengan saudara, Tuhan ada di sekitar saudara loh. Kalau saudara sedang berhadapan pergumulan Tuhan, kelihatannya Tuhan ninggalin saya, Tuhan gak ninggalin saudara. Alkitab tulis orang lumpuh itu ada di Kapernaum dan Tuhan ada di Kapernaum. Gak jauh dari sekitaran dia. Kalau saudara mempertanyakan Tuhan, Tuhan ada di mana waktu saudara sakit, waktu saudara sulit, waktu saudara berhadapan pergumulan, Tuhan ada di sekitar saudara. Itu aja, Tuhan ada di sekitar saudara dan Tuhan ada di Kapernaum. Dan ini adalah orang lumpuh. Randy. Nah. Saya mau risal sebelumnya ada di sini cuman gak kuat katanya Sal ngangkatnya Sal. Sorry banget Sal ya, ini harusnya pakai ini. Ada Ren, mana Randy? Dan Alkitab tulis ada orang lumpuh di kota itu. Udah berapa lama lumpuh. Dan yang hebat adalah orangnya gak bisa jalan. Ya namanya orang lumpuh yang gak bisa jalan. Maksudnya orang lumpuh bisa jalan gitu kan, orang lumpuh gak bisa jalan. Dan Alkitab tulis ketika Yesus datang di tempat itu, orang lumpuh itu kemudian dengan teman-temannya membawa orang lumpuh itu datang pada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah begini, kemungkinan dia adalah orang lumpuh udah lama. Yes, seringkali orang lumpuh udah lama kan sakitnya udah terlalu lama, seringkali udah mulai kehilangan, udah mulai menyusut kadar imannya. Tapi yang saya hebat adalah gini, teman-temannya membawa mereka kepada Yesus. Seringkali kan kita begitu, lemah, iya saya juga mengalami kalau lemah, kalau kita merasa udah mulai iman udah mulai kelihatannya kurang, tapi bersyukur ada teman-teman yang hebat. Bayangin kalau saudara sakit, misal kalau saudara sakit di rumah, kasih tahu teman ada sakit, datang kemudian aduh sorry gak bisa kemana-mana tidur, lagi masuk angin. Kemudian teman saudara datang, iya loh teman gue kena masuk angin, mati besoknya. Saudara bayangin kalau kayak begitu. Itu bukannya memberikan kekuatan tapi memberikan ketakutan itu kelihatannya kan. Teman-teman model begitu kan, itu yang Ayub pasal 16 ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu bicara ada ya Ayub pasal 16 ayat yang kedua. Ayub juga berhadapan dengan teman-teman yang sama. Ayub 16 ayat yang kedua. Disebut sama Ayub tuh teman-temannya kayak begitu tuh. Saya gak berani ngomong sebetulnya kalau ada Alkitabnya dulu. Ayub 16 ayat yang kedua. Nah, hal seperti itu telah acap kali ku dengar penghibur. Gitu, gak enakan ngomong, gitu, penghibur diri kamu semua. Nah Ayub juga waktu itu dikelilingi teman-teman, tapi teman-temannya gak membawa dia pada hal yang baik, makanya Ayub bilang gitu, penghibur, gitu ya kamu semua kata dia. Kayak gitu, nah ini enggak. Temannya sakit, lumpuh, gak punya siapa-siapa mungkin, tapi yang hebat adalah, come on, berempat. Alasan kenapa berempat orang tandu tuh orang, kelihatan tuh orang berat banget kelihatannya karena harus digotong dengan berempat. Berempat membawa nih orang lumpuh, datang pada Yesus. Dan Alkitab tulis waktu dia datang orang Yesus kan selebriti hari ini, selebgram dia kelihatan enggak selebgram. Di mana-mana orang datang, penuh di sana di rumahnya, penuh loh di rumahnya. Di rumah Alkitab tulis bahwa di rumah itu penuh. Gak ada tempat untuk apapun juga. Saya kemudian mulai berpikir terjadi dialog antara orang lumpuh sama temennya. Kan gue udah bilang kata orang lumpuh itu kan penuh. Kalau kayak gini kan capek kan. Lu udah jalan sampai gini jauh dan pada saat itu gak ada ojek. Lu jalanan becek, gak ada ojek. Jadi susah banget gak ada online, gak ada kayak gimana. Kan ini ditandu berempat pula. Mungkin dia berat berempat pula. Mungkin dia bilang udahlah bro udah. Memang gue ditakdirkan untuk lumpuh dan biarlah gue mati dengan lumpuh. Enggak juga begitu. Mungkin dia ngomong kayak begitu. Tapi temennya kan bilang enggak. Ada Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan kita, pergumulan kita. Dan yang kami perlukan adalah datang pada Tuhan Yesus. Dan Alkitab tulis penuh di luar. Dan saya cuma tahu begini loh, iman kepada Yesus melahirkan kreativitas. Iman kepada Tuhan gak akan pernah menyerah dengan situasi kesulitan yang sedang saudara hadapi. Selalu, karena waktu ini rame yang ada di depan, Alkitab tulis begini. Mereka lihat ada tangga naik ke atas. Dibawalah orang lumpuh ini naik tangga ke atas. Pernah gak naikin kasur ke loteng? Hah? Pernah kan? Itu kan ngeselin banget. Kadang saya pengen lempar langsung ke bawah, capek gue. Nah ini orang sakit loh. Orang sakit ditandu berempat, saya gak tahu gede-gede gimana itu tangganya. Tapi kan susah banget. Tapi ini teman-temannya gak pernah menyerah.
Karena dia tahu bahwa Yesus yang cuma bisa nyelamatin temannya. Alkitab tulis kemudian ketika mereka bersusah payah, orang banyak, awas minggir, air panas. Kemudian naik ke sono, kemudian udah sedemikian susah, naik, kemudian sampai di atas diturunin. Berhenti di situ? Enggak, ada atap rumahnya kan. Dan atap rumah dulu tuh gak seperti kita, jadi mungkin atap rumahnya seperti tembok. Dan yang terjadi adalah gini, dibobok rumah orang. Dan Alkitab tulis itu adalah rumahnya Petrus, rumahnya mertuanya Petrus. Jadi bayangin waktu dibobok, ini kayak kita ngomong kayak gini, dibobok di atas. Kan kita kan bingung siapa yang bobok di atas. Apalagi ini rumah mertuanya Petrus, saya cuma pikir Petrus langsung datang bawa pisau. Apa-apaan lo ada di sini? Kurang ajar, rumah mertua kok bisa dibobok-bobok kayak ibaratnya kayak begini. Tenang bro, ada orang sakit, teman kami sakit, dan cuma Yesus yang bisa sembuhin dia. Saudara, kemudian Petrus berkata, gue bantuin bobok rumah mertua gue. Diboboklah rumah mertua dengan Petrus. Ya itu terjemahan saya sih sebetulnya. Cuman mungkin Petrus juga ya udah lama kepengen bobok rumah mertua gak pernah bisa. Kita bobok sekarang. Menantu idaman kelihatannya dia ya. Good. Menantu idaman. Dibobok Pak. Dibobok, dibuat lubang. Yesus kan hebatnya Yesus gini, gak terganggu. Ngajar tetap, nyembuhin tetap. Mau dibobok kayak gimana ngajar tetap. Lukas 15. Munculin ayatnya. Dibobok, dan itu dibobok kemudian diturunin. Diturunin tuh orang sakit, ayatnya lebih enak sebetulnya. Lukas 15 ayat yang keberapa tuh? Boleh munculin? Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-19. Sudah? Sudah dibobok semuanya? Nah, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu dibongkar. My God. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak apa? Tepat di depan Yesus. Dia bisa tahu lo diukur pakai GPS apakah tepat. Jangan-jangan di bawah ada bilang, kurang 1 meter Yesus di sana. Enggak juga tahu kan, dibobok. Tapi yang menarik adalah gini, orang sakitnya ditaruh tepat di depan Yesus. Bagian saya dan saudara adalah cuman bawa orang-orang tepat di depannya Tuhan Yesus. Selanjutnya urusan Tuhan dan urusan yang sakit. Ketika diturunkan, Alkitab tulis keren. Selanjutnya dong, munculin ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman siapa? Iman mereka. Dia gak sekedar lihat-lihat iman orang sakit. Tapi iman teman-temannya ini loh. Wah, pertanyaannya gini. Udah dibobok, Yesus sakit, disembuhin. Siapa yang gantiin atap rumahnya? Kan itu kan jadi pertanyaan yang kedua yang muncul. Siapa coba yang gantiin? Orang yang sakit kan, orang sakit bilang, gue kan gak minta tadi gitu ya. Yang penting gue udah sembuh, sorry enggak. Ketika dibobok beres, teman-temannya udunan duit buat gantiin. Teman-temannya dan ya mungkin yang sakit juga kali ya. Teman-teman yang sakit gantiin itu atap rumah. Artinya apa? Artinya gini, kelilinganlah hidup saudara dan saya dengan orang-orang yang membawa saya berada dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Intinya adalah kayak gitu, thank you Ren. Kelilinganlah hidup kita dengan teman-teman, dengan pribadi, dengan komunitas yang tujuannya cuma satu, membawa kita cuma sampai pada Yesus saja. Tujuannya cuma satu, membawa kehidupan kita lebih dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Membawa kehidupan saya dan saudara lebih dekat bersama dengan Tuhan. Kelilingi diri saudara dengan orang-orang, dengan teman-teman yang membawa saudara lebih memahami Tuhan, lebih mengerti kasihnya Tuhan. Dan bukan sekedar berhenti, cuma sekedar kelilingi kehidupan saudara dengan orang-orang yang membawa saudara kepada Tuhan. Jadilah teman-teman yang membawa orang lain juga membawa dekat kepada Tuhan. Bukan sekedar saudara dikelilingi oleh komunitas yang membawa saudara dekat kepada Tuhan. Jadilah komunitas yang membawa orang-orang yang sakit yang ada di luar sampai tepat pada Yesus. Karena iman kepada Yesus gak akan pernah bisa, gak akan melahirkan begitu banyak kreativitas, dan iman kepada Yesus gak pernah menyerah dengan keadaan. Dari pelajaran ini kita bisa melihat loh. Seringkali saya mungkin berada dalam posisi yang lemah, tapi iman teman-teman yang gak pernah menyerah, yang tahu bahwa Yesus adalah jawaban dari sebagai jalan keluar dalam kehidupan, itu yang bisa membangkitkan kembali kehidupan kita. Being in the right community. Berada pada komunitas yang benar, komunitas yang tepat, di mana bukan sekedar Tuhan mencurahkan berkatnya, tapi Tuhan mencurahkan tuntunannya di sana, itu sangat penting buat kehidupan kita semua. Bukan sekedar datang seminggu sekali ada di gereja, walaupun itu udah bagus. Tapi berada dalam life group, dalam komunitas, karena hidup ini kan bukan semata-mata tentang saya.
It's not about me, myself. It is not about I, myself, me and myself. Tapi hidup ini juga berbicara tentang orang lain loh. Saya perlu dikelilingin oleh teman-teman yang membawa iman saya naik bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga gak mau berhenti cuma sekedar dikelilingi oleh teman-teman seperti kayak gitu. Saya juga ingin hidup saya mengelilingi orang-orang, teman-teman yang mungkin sedang lemah dalam imannya untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk itu kita gereja dipanggil. Untuk itu saya dan saudara dipanggil. Untuk komunitas seperti kayak begini. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Karena Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Untuk menjadi kepala, saudara harus ada dalam komunitas yang tepat. Komunitas di mana Tuhan ada di dalamnya. Filipi pasal yang kedua. Saya akan akhiri di sini. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, ayat yang selanjutnya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini komunitas di mana Tuhan ada di dalamnya. Ini komunitas-komunitas yang benar, komunitas-komunitas yang tepat, yang harusnya kita ada di dalamnya. Komunitas-komunitas seperti inilah yang dipastikan yang akan membawa kehidupan saya dan saudara naik bersama dengan Tuhan. Untuk menjadi kepala butuh komunitas. Untuk saudara menjadi seorang pemimpin, saudara butuh komunitas. Dan komunitas-komunitas yang benar, yang membawa kehidupan kita benar, itu adalah harusnya menjadi komunitas yang kita ikutin. Dan pagi hari ini saya cuma berdoa, bukan sekedar promosi mengenai life group atau gimana pun juga. Life group adalah komunitas yang tepat untuk kita ada di dalamnya. Sangat tepat untuk kita ada di dalamnya. Karena komunitas itu adalah kita dibangun dan belajar untuk membangun kehidupan orang lain. Mari berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada yang kedua pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada kekuatan, dan itulah komunitas di mana kita ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biar firman-Mu berbicara di antara kami. Kalau ada di antara kami yang sedang berada dalam posisi sendirian, kami tahu bahwa firman-Mu sanggup untuk mengingatkan, untuk membawa kami kembali, membuat sebuah komitmen kembali. Sebuah keputusan untuk tetap berada dalam kawanan, tetap berada dalam komunitas yang benar. Di mana di situ kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan, kami bisa berjalan bersama-sama untuk satu tujuan, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami bisa berjalan bersama-sama untuk menolong teman-teman kami. Bukankah itu yang Tuhan bilang bahwa bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kami sedang memenuhi hukum Kristus waktu kami menolong saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berbicara Tuhan. Berbicara, mari beberapa saat kita datang pada Tuhan, mari berdoa. Bahwa saudara mungkin yang ragu akan life group, yang ragu akan komunitas, pagi hari ini mari yakinkan diri saudara. Bahwa saudara butuh komunitas yang sehat untuk saudara bertumbuh. Saudara butuh komunitas yang sehat yang harus mendukung kehidupan saudara. Mari pada pagi hari ini, mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Mengkomitmenkan diri kita datang kepada Tuhan. Mengambil sebuah keputusan-keputusan yang sangat penting buat masa depan kita yang kemudian di hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara buat kami, menyentuh kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir dalam pertemuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menjanjikan kemenangan dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir.